Selamat malam teman-teman, kembali lagi di Bincang Malam, episode yang terbaru. Kali ini Bincang Malam sedikit berbeda karena kita mempunyai satu tema dan saya sudah bersama seorang kakak dari daerah Surabaya, Kak ya, dari Surabaya. Iya. Nanti Iya. kita minta dia untuk memperkenalkan dirinya. Mungkin saya juga akan memberikan informasi bahwa tema pada episode kali ini adalah nasionalis di masa kritis. Nah, teman-teman tetap nonton. Yang belum like, subscribe, boleh like dan subscribe supaya kita bisa terus aktif berbagi. Langsung saja kita mulai episode malam ini. Selamat malam, Kak Ona. Malam, Son. Ya, Malam. apa kabar, Kak? Baik, Son. Baik. Sony bagaimana kabar? Kabar baik, Kak. Ya, Puji Tuhan. boleh dikenalin sedikit sebelumnya sehari-hariannya Kak Ona. Atau mungkin dari nama lengkapnya dulu, tinggal di daerah mana. Kemarin ada teman kita dari Solo, ada dari Jombang, mungkin bisa digunakan. Lalu Iya. sehari-harinya Kak Ona sebelum seperti sekarang work from home, kegiatannya apa, dan setelah seperti sekarang apa aja dilakukan? Nama saya Ona Tahapari. Saya tinggal di Surabaya, udah lama sekali, sekian puluh tahun lah gitu. Keseharian saya pelayanan gitu. Saya orang yang sampai dengan hari ini kira-kira 25 tahun terakhir, apa yang saya buat adalah saya berbagi ke kota-kota, ke komunitas-komunitas, berbagi kebenaran ya, Son. Itu saya kerjakan sebelum realita yang hari ini kita hadapi, COVID-19. Lalu setelah COVID-19 ini sudah masuk angka 2 bulan terakhir, saya dan suami memutuskan untuk stay di rumah saja, lockdown, mandiri, seperti yang pemerintah arahkan gitu. Ya saya pikir ini perlu kesadaran pribadi ya, Son. Bukan hanya untuk kita sehat, tapi juga menolong orang lain untuk dapat kesempatan sehat juga. Memutuskan mata rantai COVID itu sendiri gitu. Makanya saya pikir sangat perlu kesadaran ini disosialisasikan terus-menerus supaya orang sadar bahwa ini tugas berat pemerintah yang kita harus dukung bersama. Nah, sekarang ini keseharian di rumah saja, lalu kemudian paling juga lebih kepada aktivitas online, jadi mengajar tetap online, kemudian online dengan orang-orang tertentu yang ingin berbagi isi cerita, ingin berbagi hati. Nah, biasanya saya standby untuk komunikasi saja. Jadi kira-kira itu yang saya kerjakan sampai hari ini. Termasuk juga masih tetap terlibat dengan yayasan sosial yang saya terlibat di dalamnya. Masih sampai hari ini. Kalau gitu, boleh tahu yayasan sosialnya namanya apa dan apa aja yang bergerak di bidang apa aja, Pak? Namanya Yayasan Belanga Anak Negeri. Fokusnya itu di tiga hal, Son. Pertama di pendidikan, kedua di kesehatan sosial, lalu yang ketiga di kewirausahaan. Fokusnya kepada anak-anak di kawasan timur Indonesia, seperti Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur. Mengapa kawasan timur Indonesia? Sebab sampai hari ini kita harus mengakuinya dengan jujur bahwa ada sebuah gap dalam tiga sisi itu yang tadi saya sebut, pendidikan, kesehatan sosial, dan juga kewirausahaan gitu. Makanya kenapa saya pribadi merasa kita perlu turun tangan, paling tidak memberikan sedikit kontribusi sehingga pada akhirnya tugas pemerintah ini bisa lebih ringan lah kalau ada orang-orang dalam masyarakat ini terlibat untuk mengentaskan masalah-masalah pendidikan, kesehatan sosial, dan juga kewirausahaan di kawasan timur Indonesia. Begitu kira-kira, Son. Oke, Kak. Mungkin sebelum masuk lagi ke tema yang mau kita bahas, suka dukanya apa sih, Kak, buat yayasan yang menolong banyak orang ini kan terutama pasti ada yang nggak suka deh. Bagaimana menghadapi seperti itu? Saya pikir ini, Son, landasan berpikir benar itu menolong, sangat menolong, karena waktu terlibat dengan yayasan, terlibat dengan
manusia, dalam perbedaan rangka berpikir, itu rumit, Son, kompleks, sangat kompleks berhadapan dengan manusia. Kadang-kadang perbuatan baik itu dihargai sebagai perbuatan baik, tapi kadang-kadang perbuatan baik pun tidak dihargai sebagai perbuatan baik. Nah, pada area ini dalam pertimbangan saya, kita yang perlu punya dasar berpikir yang kuat, sehingga pada akhirnya waktu ada di lapangan dan berhadapan dengan realita apapun yang berkaitan dengan yayasan, kita tetap menjadi orang yang tenang. Kedua, tetap meyakini apa yang kita kerjakan, dan yang ketiga, tidak melenceng atau tidak patah semangat gitu, Son. Karena kalau kita nangani robot kan enak, Son. Tinggal pencet tombol semua ngikuti. Tapi kalau kita berinteraksi dengan manusia, kadang-kadang maksud baiknya kita juga diterima salah. Nah, pada titik itu tuh dibutuhkan kebesaran jiwa untuk duduk dan berkomunikasi lagi secara khusus pada momen-momen di mana harapannya kita tidak sesuai gitu dengan pencapaian yang ada, gitu. Komunikasi yang salah antar individu. Nah, itu kan persoalan-persoalan yang sebenarnya adalah sebuah kenaturalan dalam pekerjaan bersama dan dalam pelayanan bersama ini, gitu. Ya, setuju. Oke, jadi tadi Kak Ona sudah menjelaskan bahwa yayasan Kak Ona ini berfokus pada Indonesia Timur. Jadi kita bicaranya berarti sudah bicara bukan hanya satu daerah tetapi nasional ya. Artinya ini membuka obrolan kita malam hari ini tentang nasionalis di masa krisis. Jadi artinya kan visi misi ini tuh besar, bukan hanya untuk daerah satu tapi Indonesia secara seutuhnya. Jadi kita bicara nasionalis yang lebih utuh gitu kan, dan sebetulnya sebagai orang Kristen kita ini diwajibkan menjadi seorang yang nasionalis atau tidak? Iya, kalau kata saya Alkitab mengajarkannya. Jadi nanti kalau masih ada cukup waktu, saya akan menjelaskan landasan berpikirnya, Son. Makanya setahu saya ya, semakin seseorang mencintai Tuhan, gitu, seharusnya mereka akan dikenal sebagai orang-orang yang mencintai bangsanya, gitu, negerinya, termasuk dengan manusia-manusia yang ada di dalam negeri di mana kita tinggal. Sebab Alkitab itu mengajar sangat kuat tentang persoalan nasionalis. Cuman persoalan sampai hari ini adalah orang masih membuat pemisahan antara kerohanian dengan nasionalisme. Itu orang masih membuat perbedaan, perpisahan gitu. Ada gap yang cukup besar, sehingga pada akhirnya, maaf harus diakui, banyak orang yang mengaku mengikuti Kristus, mencintai Tuhan, itu banyak yang terjebak kepada sisi rohani semata, tetapi tidak merangkul sisi yang lain yang juga Alkitab ajar. Sisi yang saya maksudkan adalah nasionalisme itu sendiri. Ada Alkitab, ada ajar. Cuman mungkin karena orang tidak menggalinya, sehingga pada akhirnya landasan berpikir ini tidak menjadi solid dalam keyakinan bersama. Begitu saya. Iya, setuju. Nanti kalau diizinkan saya akan bagi salah satu landasan berpikirnya. Ada banyak sebenarnya. Boleh, ayat dalam Alkitab. Boleh. Ada banyak ayat dalam Alkitab sebenarnya, Son, yang mengajarkan tentang nasionalis, tapi karena keterbatasan waktu kita, izinkan saya berbagi. Ada 3 ayat, Son. 3 ayat saya baca dengan cepat, dan saya akan berupaya menjelaskannya dengan cepat, supaya pada akhirnya orang meyakini bahwa tindakan nasionalis yang terbangun dalam kita itu sangat rohani, gitu Son. Jadi saya baca ya, Son, ada kitab Yakobus pasal 2, itu ayat 8, ayat 9, dan ayat 10. Yakobus pasal 2, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Nah, Alkitab tuh bilang begini, akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi, ayat 9, tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa.
Dan oleh hukum itu, hukum yang tadi di ayat 8, mengasihi sesama manusia adalah hukum utama, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Nah, begini Son, kita tahu bahwa Yesus Kristus itu mengajarkan waktu dia datang ke bumi, dalam pengajarannya itu dia mengajarkan ada 2 hukum utama. Yang pertama mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, jiwa, kekuatan, akal budi. Tapi yang kedua adalah mengasihi sesama manusia. Nah, begini, kata sesama manusia yang tertulis pada ayat 8 yang tadi kita baca, bahasa Inggrisnya bilang neighbor, tapi kalau bahasa Yunaninya tuh bilang plesion. Sesama manusia itu plesion. Plesion itu arti yang pertama adalah ini, Son, teman atau tetangga. Nah, sekarang kan yang menarik adalah begini, tidak dijelaskan tetangga itu harus Kristen, gitu enggak? Enggak dijelaskan teman itu harus Kristen, tidak. Yang Yesus ajar adalah plesion, teman atau tetangga. Itu satu tuh. Nah, yang kedua, arti dari kata plesion atau sesama manusia yang hebat adalah ini, sesama warga negara. Gitu. Nah, ini kan salah satu kebenaran yang tadi saya bilang bahwa kerohanian dengan nasionalisme itu nggak bisa dipisah. Sebab dari awal ini yang Alkitab ajar, kamu perlu mengasihi teman, kamu perlu mengasihi tetangga, kamu perlu mengasihi sesama warga negara. Nah, saya Kristen, tapi saya Indonesia. Ada teman yang Muslim, tapi dia Indonesia. Ada teman yang lain, tapi mereka Indonesia. Nah, sesama warga negara, nah itu sesama manusia Alkitab aja. Berarti kan ayat ini mengajarkan bahwa kasih itu harusnya beyond. Kasih itu tidak terkotak, Song. Kasih itu keluar kotak. Nah, selama ini kan isu yang terjadi adalah kasih di dalam kotak. Tidak. Alkitab mengajarkan kasih yang beyond. Harus di luar kotak, gitu. Nah, menariknya begini, Son. Menariknya tuh begini. Kata plesion, ya. Kata plesion dalam pengajaran Yunani, kata plesion itu menurut Yesus, itu adalah begini, siapapun orang lain terlepas dari bangsa atau agama yang tinggal bersama kita atau dengan siapa kita bertemu. Berarti ini kata plesion sesama manusia. Fokus dari Yesus hari itu adalah ini, siapapun orang lain, terlepas dari mereka berkebangsaan apa, terlepas dari mereka beragama apa, selama mereka tinggal bersama dengan kita, merekalah sesama manusia. Nah, kebenaran ini kan memang harus diajar ya, Son, sebab sampai hari ini harus diakui. Begini, telah terjadi pengkotakan. Nah, harusnya kan kita nggak bermain dalam kotak. Sebab orang-orang yang terbiasa bermain dalam kotak, ini bukan sebuah kesimpulan tanpa dasar, tapi semua orang yang bermain dalam kotak terbiasa tidak berpikir besar. Tidak berpikir di atas gitu. Secara apa yang Alkitab ajar adalah sebuah outbox thinking gitu. Pemikiran di luar kotak yang bisa membuat mata kita itu waktu melihat tuh mencakup keseluruhan. Kalau orang tinggal di dalam kotak, yang mereka lihat hanya sekeliling kotak. Tetapi kalau orang outside the box, yang mereka lihat lebih luas. Nah, hari itu Yesus mengajarkan bahwa kamu tuh harus mengasihi sama manusia tanpa terhalang oleh realita. Mereka berkebangsaan apa atau mereka beragama apa. Nah, itu kata plesion. Setuju. Begitu, Son. Nah,
begini, lalu kemudian ini yang Alkitab bilang, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri, Son. Berarti kan sekarang begini, kita perlu review ulang gitu. Kita suka ditolong orang kan, Son? Ya. Suka nggak sih? Pasti. Iya dong. Kalau orang tolong kita tuh kita suka banget. Nah, berarti kan ini yang harus kita buat. Kalau saya ditolong orang, saya suka banget. Berarti kalau saya tolong orang lain pasti akan mengalami hal yang sama. Nah, dasar kita mengasihi, itu konsep berpikir itu. Apa yang kita mau orang perbuat kepada kita, kita yang harus memutuskan melakukannya dulu kepada orang lain. Dasar dari kita bergerak dan berbuat baik kepada orang lain adalah landasan berpikir yang Yesus sudah ajar, bahwa kamu tidak hidup sendiri di bumi, satu. Kamu tidak hidup sendiri di dalam bangsa ini, kamu tidak hidup sendiri dalam komunitas, kamu hidup bersama-sama dengan manusia. Nah, satu, kita harus berpikir apa yang saya bisa buat kepada orang lain dengan landasan berpikir ini, bahwa manusia itu bukan seperti Tarsan. Ya. Tarsan itu hidup seorang diri, satu-satunya manusia dikelilingi oleh binatang. Kita adalah makhluk sosial gitu, yang dikelilingi oleh sesama manusia. Nah, kepada mereka itulah Alkitab bilang, Yesus mengajarkan, mereka inilah yang harus dikasihi. Nah, begini Son, kata dikasihi di situ atau mengasihi, dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata ini, agapau. Makanya dari kata agapau kan kita bertemu dengan kata ini, agape, bentuk kasih tertinggi, kasih tanpa syarat. Kita mengasihi orang nggak mengasihi kita nggak apa-apa, itu agape. Kita bikin baik sama orang nggak balas bikin baik dengan kita nggak apa-apa, karena itu agape. Kasih yang beyond, kasih yang ada pada puncak tertinggi. Nah, menariknya begini, Son. Kata mengasihi ya, Son. Kata mengasihi di situ, agapao itu artinya adalah begini, to welcoming people. Welcoming. Undang orang datang mendekat. Gitu. Siapakah orang yang dimaksud? Itu tuh Alkitab bilang, sesama manusia. Dia adalah, kamu punya teman, nah undang mereka masuk. Kamu punya tetangga, undang mereka masuk. Kamu punya orang-orang yang berbeda kebangsaan dengan kamu dan berbeda agama dengan kamu dalam sistem kehidupan bersama ini, nah undang mereka masuk, jangan ditolak. Itu Alkitab aja. Welcoming orang. Tangannya kita itu harus terentang sangat luas untuk bisa terima siapa saja. Itu Alkitab ajar, Son. Berarti kan begini, jangan milih. Termasuk, kalau mau berbuat baik, jangan milih. Karena Alkitab mengajar, welcoming, you need to welcoming people. Kamu harus mengundang orang masuk. Siapapun yang berdiri di depan kamu punya pintu rumah, mau dia berkebangsaan yang bukan sesama warga negara Indonesia, mau dia punya agama berbeda dari kita, kalau toh mereka berdiri di depan pintu rumahnya kita, buka pintu, undang masuk, Son. Itu Alkitab ajar. Lalu yang kedua, kata agapao atau mengasihi atau dikasihi seperti yang tadi Yakobus pasal 2 ayat 8 bilang, arti yang kedua adalah begini, to entertain. Menjamu, Son, menjamu. Pada prinsip jamuan ya, Son, satu prinsip jamuan itu sederhana. Kita harus mengeluarkan yang terbaik buat kita, dari kita untuk menjamu orang, betul? Betul. Jadi siapapun yang datang di pintu rumahnya kita, gitu, atau siapapun yang kita temui dalam realita hidup bermasyarakat, kita ini harus tiba kepada titik begini, mengasihi sang manusia artinya kamu harus berani menjamu orang. Kamu harus berani memberikan yang terbaik keluar dari kamu. Nah, prinsip menjamu atau mengasihi, yang kedua adalah ini, Son, berani repot. Masalah dari kebanyakan orang adalah mendeklarasikan kasih, tapi nggak mau repot buat orang lain. Ingat, orang lain yang saya maksudkan bukan fellow Christian, bukan sesama orang Kristen saja. Kita nih harus berani repot untuk siapa saja yang ternyata begini, Tuhan percayakan hidup bersama-sama dengan kita, entah dalam komunitas atau entah dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kita ini harus berani menjamu orang lain.
Lalu pengertian mengasihi yang ketiga ya Son adalah begini, pleasing others, menyenangkan orang lain tanpa melanggar prinsip. Setahu saya ya Son, ketika kita tolong orang yang berkesusahan, siapapun mereka yang tadi Yesus bilang plesion itu, mau warga negara apa saja atau mau agama apa saja, kalau kita tolong orang, orang itu senang kan Son? Benar. Iya toh. Nah ini Alkitab bilang mengasihi adalah upayakan menyenangkan orang lain tanpa melanggar kebenaran. Ya. Gitu. Bikin orang lain menjadi apa ya? Menjadi orang yang merasa dihargai, merasa orang yang diterima. Begini, pengkotakan agama itu selalu membuat kita menolak orang lain. Ya. Gitu, Son. Sedangkan ini yang Alkitab ajar, bahwa kekuatan kasih, jadi dalam pertimbangan saya ya Son, kasih itu beyond religion. Kasih itu di atas agama itu sendiri. Kalau kasih menguasai kita, maka begini, sistem kepercayaan yang dibangun, agama kan adalah sebuah sistem kepercayaan yang dibangun dalam ekspresi yang berkaitan dengan Tuhan. Itu ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Begini, kasih itu mengalahkan realita kata agama gitu. Kalau kasih menguasai kita, kita itu harusnya menjadi orang yang bisa merangkul siapa saja, berani repot untuk siapa saja, kasih yang terbaik untuk siapa saja, dan terfokus untuk begini, menyenangkan siapa saja, walaupun memang harus diakui, waktu kita menyenangkan orang lain, garis bawahi yang harus digarisbawahi adalah jangan keluar dari kebenaran, gitu. Lalu kita juga tahu bahwa kalau kita mengekspresikan kasih, yang susah pasti kita. Karena yang jamu itu kita, yang repot itu kita. Jadi itulah sebabnya kenapa saya bilang bahwa Tuhan Yesus itu sebenarnya sangat nasionalis, Son. Dia tidak mengajar orang untuk terjebak pada kotak agama. Dia mengajar orang untuk menjadi, bahasa saya, menjadi universal. Makanya kenapa dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, ini yang Alkitab ajar. Puji Tuhannya Alkitab ajar ini, Son. Karena begitu besar kasih Allah akan apa, Son? Dunia, Son. Dunia. Universal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal. Supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Coba lihat. Alokasinya itu bukan kepada agama, sebuah kotak, tidak. Alokasinya itu universal. Makanya kalau ditanya, apakah kekristenan itu mengajarkan Yesus Kristus yang kita sembah sebagai Tuhan itu, mengajarkan kita untuk menjadi nasionalis? Kalau dilihat dari satu ayat ini saja, Son, ya ampun Son, sangat. Makanya menariknya di ayat yang ke berapa tadi? Di ayat yang ke-9, ini kan yang Alkitab ajar. Tetapi jikalau kamu memandang muka, itu kalimat itu penting tuh, Son. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Berarti kan sekarang ini yang Alkitab ajar. Tuhan Yesus ajar begini, kamu harus mengasihi sesama manusia. Kalau kamu melakukan pengkotakan dalam mengekspresikan kasih, ya kamu berdosa. Kamu bikin pelanggaran terhadap hukum utama. Lalu ayat 10 bilang begini kan, barang siapa mengaku menuruti seluruh hukum, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, dia bersalah terhadap seluruh hukum. Jadi kita nggak bisa, yang tadi saya bilang, kita nggak bisa bilang bahwa kita orang rohani, lalu kasih kita hanya kita kotak kepada orang Kristen saja. Enggak. Itu tuh kan artinya begini, kita mandang muka, Son. Kita berdosa, kita lakukan pelanggaran. Kita tidak mengerjakan hukum kerajaan Allah itu secara lengkap. Ayat 10 bilang, hukum itu lengkap. Kamu harus mengerjakannya. Kamu mengabaikan satu saja, kamu tuh sudah melanggar seluruhnya.
Berarti kan sekarang ini yang perlu kita putuskan untuk kerjakan. Saya nggak bisa loh. Kalau mau mengasihi orang, saya nggak bisa bermain di kotak agama saja. Saya harus keluar dari ini kotak. Saya harus menjadi, yang tadi saya bilang dari awal, menjadi orang dengan pemikiran out of the box gitu. Keluar dari konsep berpikir kotak kepada orang yang terbiasa bermain di luar kotak. Supaya begini Son, daya jangkau kita itu bisa menjangkau siapa saja. Tuhan menjangkau semua orang. Kenapa kita bermain kotak cuman terbatas oleh agama? Itu pertanyaan. Itu dari saya, Son. Itu dari saya. Oke, Kak. Tadi aku ngambil poin ketiga tadi itu keren. Yang dari 3 hal yang tadi 3 poin. Nah, mungkin aku sambungin ke gini sih. Aku suka ada menyenangkan orang tetapi tidak boleh melewati batas. Nah, ini juga menarik. Seringkali banyak teman-teman itu ketakutan. Pertama, mungkin kita lihat beberapa orang yang ya di sosial media ataupun di offline, mereka mulai dikenal dengan gerakan-gerakan seperti Mas Agus yang ada di Semarang, bagaimana dia merangkul pelacur, merangkul waria. Lalu ada Bang Yeri di Jakarta yang juga melakukan yang sama. Nah, harus hari ini lagi viral bagaimana waria malah dilecehkan dengan di-prank gitu kan. Nah, kemudian terjadi perdebatan menarik. Yang cukup menarik adalah banyak juga dari teman-teman Kristen merasa karena mereka itu berdosa, sudahlah, ngapain dibelain juga. Lagian kalau kita deketin mereka, nanti kitanya ketularan. Jadi udah mindsetnya selalu adalah mau bergerak tapi takut tertular, lalu ayatnya pergaulan buruk merusak kebiasaan baik. Nah, ini bagaimana sih kita menghadapi bahwa seringkali kan ayat ini yang dipakai lalu kemudian munculnya malah judging gitu kan. Iya. Jadi gini, Son. Ayat itu tuh pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Ayat itu tuh tidak pernah diajar untuk kepentingan membatasi kita bergaul dengan siapa saja. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik itu cuma terjadi kalau dari bahasa aslinya ya Son, pergaulan buruk itu bisa merusak kebiasaan baik kalau kita menyetujui dan menghidupi pergaulan itu. Hal buruk dalam pergaulan itu. Baru nanti kebiasaan baik dalam kita itu akan hilang. Jadi ayat itu tidak pernah mengajar bahwa kita tidak boleh bergaul dengan orang. Apalagi begini, penjahat. Yang tadi Sony bilang, waria. Ya ampun. Ayat itu tidak dipakai untuk membatasi kita bergaul dengan orang. Bahkan ini kan yang Alkitab ajar dalam Perjanjian Baru. Yesus itu, garis bawahi, sahabat orang berdosa. Ini bukan sekedar teman loh, Son. Bukan teman loh, Son. Kita punya banyak teman, tetapi kita punya sedikit sahabat. Nah, menariknya ini yang Alkitab bilang, Yesus sahabat orang berdosa, 1, 2. Yesus sahabat para pelacur. Coba, itu Alkitab ajar itu. 3, Yesus itu sahabat para pemungut cukai. Nah, siapakah pemungut cukai? Pemungut cukai waktu itu tuh kan orang yang narikin pajak, Son. Pada zaman Yesus hidup, orang-orang kayak gitu tuh ditolak, Son. Orang berdosa, pelacur, pemungut cukai, itu ditolak oleh masyarakat. Tidak diterima dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Tapi ini yang Alkitab bilang, loh Yesus jadi sahabat buat mereka. Tanpa khawatir dengan ayat yang tadi itu, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Secara ini yang kita tahu. Yesus bergaul dengan mereka, tetapi Yesus tidak menghidupi apa yang mereka buat kan. Yesus bergaul dengan mereka, tetapi Yesus tidak menyetujui apa yang mereka kerjakan. Jadi begini, Yesus mencintai orang berdosa, tetapi menentang dosa itu sendiri. Artinya kan begini, kita menentang dosa dan pelanggaran. Iya, kita harus bersuara lantang untuk berkata salah adalah salah, benar adalah benar. Tetapi kita harus menjadi orang yang mahir Son bergaul dengan siapa saja. Prinsip kasih tadi kan itu tadi tuh
welcoming people, terima siapa saja. Mau dia waria kah, mau dia PSK kah, mau dia apa? Orang kusta kah, mau siapapun dia, mau dia agama apa saja. Nah, itu yang tadi Alkitab bilang, itu sesama manusia. Gak bisa loh. Itu yang tadi saya bilang. Kebanyakan orang Kristen mengerjakan tindakan yang keluar dari dasar berpikir yang tidak solid, gitu Son. Itu yang membuat sehingga akhirnya kita stay inside the box, gitu. Kita nggak keluar. Makanya menurut saya sangat penting untuk orang itu kalau merenungkan firman yang tertulis dalam Alkitab, kita harus merenungkannya dan menggalinya seperti orang menggali harta. Karena kalau kita menggali lebih dalam, kita tuh akan menemukan betapa hebatnya pengajaran Yesus yang sedang menggiring kita menjadi manusia yang universal untuk mengerjakan kehendak Tuhan bagi manusia, gitu. Siapa saja yang datang pada kita dapat tetap mengerjakan kehendak Tuhan di dalam hidup kita buat mereka. Begitu, Son. Jadi kata saya harusnya. Justru kaum yang terpinggirkan itu harus menjadi prioritas perenungan dan pemikiran kita, Son. Bukan menjadi perdebatan apakah nanti kalau saya terlibat dengan mereka saya akan berdosa atau tidak. Ya ampun. Kita kalau hidup dalam kasih ya, Son, kasih itu mengalahkan ketakutan, Alkitab bilang. Kasih itu membuat orang merdeka mengerjakan apa saja tanpa takut berdosa, sebab di dalam kasih tidak ada dosa, nggak ada. Asal kita mengerjakan kasih itu dengan landasan berpikir yang benar. Lalu ada pemikiran seperti ini, Kak. Saya sering mendengar. Bagaimana? Ada pemikiran bahwa ngapain sih kita tolong, toh mereka juga belum tentu percaya sama Yesus, kecuali udah pasti percaya barulah kita tolong. Nah, apakah Yesus selalu menolong juga harus percaya dengan dia? Karena takutnya saya salah nih, karena menurut yang saya baca itu enggak gitu. 5.000 roti, 5.000 orang, 4.000 orang dengan 5 roti 2 ikan itu kan tidak semuanya akhirnya mengikuti Yesus 100%. Nantinya tidak semuanya menjadi terus kemudian percaya dan mengikuti sampai mati gitu kan, karena nggak pernah ada penulisan tentang itu ya. Jadi apakah kemudian itu salah atau sebenarnya gimana harusnya? Kalau saya pribadi ya Son, kalau mau tolong orang tolong aja lah gitu, sesimpel itu. Kalau mau tolong orang tolong aja gitu. Bukankah ini yang Alkitab bilang, Tuhan itu baik kepada semua orang, kepada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan kepada orang-orang yang berdosa. Itu Alkitab ajar, Son. Yes, tuh. Ya, sekarang kan begini, mau buat baik atau tidak, keputusannya ada di kita. Tapi bagaimana perbuatan baik itu terekspresi dalam tindakan nyata, itu kan keluar dari perenungan yang benar. Nah, perenungan benarnya adalah, mau orang itu berdosa atau tidak, selama kita tahu kita harus tolong orang, tolong aja. Gitu. Mau orang itu tahu berterima kasih atau tidak, selama kita tahu kita harus tolong, tolong aja. Mau dia percaya Yesus atau tidak percaya Yesus, selama kita tahu bahwa kita harus tolong orang, tolong aja. Kenapa pertolongan kita harus ujung-ujungnya orang harus percaya Yesus? Kepercayaan kan nggak bisa dipaksa. Kepercayaan itu lahir dari sebuah tuntunan dari dalam gitu. Tuhan harus mewahyukan dirinya kepada manusia, baru manusia akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sebab kalau kita yang memaksa orang untuk bertemu dengan Tuhan, pertanyaannya adalah begini, apakah kita sudah berpikir bahwa kita adalah Tuhan gitu? You know what I mean? Sebab kita tidak punya kemampuan untuk mewahyukan Tuhan kepada orang lain. Yang punya kemampuan untuk mewahyukan dirinya sebagai Tuhan kepada orang lain, itu Tuhan sendiri. Makanya kenapa kita harus
harus membatasi kita punya tindakan gitu. Secara Yesus mengajarkan sesama manusia. Gitu. Toh kalau misalnya begini, orang itu tidak percaya Yesus, kan itu bukan masalah. Secara Alkitab di sisi lain mengajarkan begini, kalau kamu berbuat baik dalam hidup, lalu orang akan melihat perbuatanmu yang baik, lalu mereka akan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Kata memuliakan ya Son, kata memuliakan di situ kalau dalam bahasa Yunani-nya, salah satu pengertiannya adalah begini, mereka akan menghormati Bapakmu yang di sorga. Dengan kita berbuat baik tanpa begini, saya akan kasih kamu beras asal kamu percaya Yesus. Itu orang akan syak loh Son. Kalau mereka tidak mendapatkan pewahyuan dari Tuhan itu sendiri di dalam rohnya, orang akan syak. Orang tidak akan menghormati Bapaknya kita. Secara ini yang Alkitab bilang, kamu berbuat baik saja, supaya kalau terangmu bercahaya di depan mata semua orang, maka orang-orang itu akan menghormati kamu punya Bapak, gitu. Karena ada statement itu kan secara universal bilang, like father, like son. Seperti bapaknya, demikian anaknya. Kalau bapaknya baik, pasti anaknya baik. Kalau bapaknya universal, anaknya juga pasti universal. Tidak terbatas dalam kotak. Pandangan kita dua, daya jangkau kita udah nggak terbatas kotak. So. Setuju. Ya, mungkin sekarang kita di sesi terakhir ini saya ingin bahas mungkin bagaimana menjadi pribadi yang kuat dan bisa mengaplikasikan firman ke dalam kehidupan berbangsa. Dalam artian begini, saya teringat satu ayat bahwa ketika kita dewasa, kita tidak lagi minum susu, tapi kita harus makan daging, gitu kan. Dan itu kan itu di interpretasi saya itu yang tadinya dimanja dengan ya minum susu kenyang, tapi hanya minum saja kita jadi harus mengunyah, kita harus mengambil intisari dan kadang-kadang ketika kita makan daging kan menemukan rasa tidak enak, nggak selalu enak. Nah, ini dalam cara berpikir kehidupan menurut saya ini sesuatu yang seringkali juga kita kadang-kadang pun belum sampai menelan sudah membuangnya, gitu kan, karena merasa ini nggak enak. Nah, mungkin dibagi pandangan Kak Ona bagaimana kita menjadi pribadi itu, memberikan tips lah untuk teman-teman yang nonton, karena mungkin dalam masa ini juga sesuai dengan masa COVID sekarang kan banyak yang kehilangan pekerjaan, terutama yang pekerja lepas biasanya kehilangan pekerjaan, lalu di dunia entertain banyak juga yang seperti saya di bidang video itu kan stop total, gitu. Banyak yang struggling, lalu kemudian tapi kita tetap harus jadi pribadi yang kuat dan malah kita seharusnya kita tetap berjalan, kita mau nggak mau bantu orang lain, kita harus tetap donasi ke orang lain, dan itu bukan hal yang mudah hari ini. Nah, mungkin bagaimana cara pandang kita seharusnya dengan hal-hal ini? Saya pikir begini, Son. Makanya kenapa Alkitab ajar, renungkan firman, bukan sekedar baca. Membaca bagus, tetapi merenungkan itu jauh lebih berkualitas. Orang dengan kebiasaan merenung ya, Son, merenungkan firman Tuhan atau kebenaran, dalam pertimbangan saya, akan menjadi orang-orang yang punya jiwa besar untuk bisa terlibat dalam semangat nasionalisme ini, dalam realita nasionalisme. Tetapi orang-orang yang tidak masuk kepada perenungan akan kebenaran, mereka hanya akan terbatas kepada mengetahui sesuatu tanpa pemahaman yang mengakar, sehingga pada akhirnya, sekali lagi, yang muncul adalah pengkotakan. Tadi saya bilang dari awal, karena kita semakin rohani, ketika kita menjadi semakin dewasa, atau menjadi semakin rohani, menjadi semakin spiritual, seharusnya kita ini Son, menjadi semakin sederhana dalam kerangka berpikir. Yang tadi saya bilang, kau mau tolong orang, tolong aja, jangan pakai syarat. Nah itu kan sebenarnya adalah kesederhanaan dalam tindakan yang lahir dari kedalaman berpikir. Semakin orang matang,
semakin simpel mereka punya keyakinan gitu, semakin simpel mereka punya ekspresi dalam tindakan. Makanya dalam pertimbangan saya akan jauh lebih bagus semua orang Kristen kembali kepada salah satu dasar firman yang Alkitab ajar, yaitu merenungkan firman Allah. Jangan main di permukaan, Ya. masuk sampai ke dalam. Jangan cuma mau basah di satu sisi saja, mending sekalian nyemplung. Supaya kita tahu bahwa Yesusnya kita itu, Tuhannya kita adalah Tuhan bagi semua orang. Ya. Ya. Tuhannya kita adalah Tuhan yang daya jangkaunya itu bangsa. Nah, kalau kita semakin dewasa, ya Son, semakin spiritual, mengakar kepada kebenaran firman Allah, dalam pertimbangan saya, Son, harusnya kemanapun kita pergi, di mana saja kita berada, kita akan dikenal sebagai orang benar yang melakukan perbuatan baik. Itu kan pesan kerajaan itu. Kita akan dikenal sebagai orang-orang berkerajaan yang so simple, yang nggak macam-macam lah pemikirannya. Itu yang tadi saya bilang. Semakin dalam orang punya cara berpikir, semakin tindakan yang mereka ekspresikan adalah tindakan sederhana, tindakan simple, nggak kompleks. Gitu. Tetapi ketika orang bermain pada permukaan, berpikir, biasanya tindakannya itu kompleks, Son, dipengaruhi oleh terlalu banyak pertimbangan, dan pertimbangan itu pun nggak ada dasar. Ya. Setuju, Kak. Jadi mungkin kesimpulan dari saya adalah saya jadi teringat firman yang mengatakan ketika satu orang disuruh mengukur dari bait Allah, lalu disuruh berapa meter, air semakin dalam. Tapi saya ingat di situ adalah Roh Kudus itu selalu menyertai bahwa kemanapun kita diutus, sebetulnya di situ malah sumber Tuhan itu semakin diperbanyak, semakin dalam. Dan menurut saya sebetulnya kesalahan dari ini banyak yang merasa hanya cukup di bait Allah, padahal ya, Yesus itu luas, kemauan Allah itu luas, bukan hanya diam di bait Allah. Itu yang tindakan sederhana ya, Son. Tindakan sederhana yang bisa kita buat adalah, sekarang ini kan banyak tuh ojol-ojol itu, driver ojol itu susah, banyak yang susah. Nah, secara kita ini seringkali pesan makanan atau pesan barang diantar oleh mereka. Nah, tindakan sederhananya adalah mereka sesama manusia. Cari pesanan sekarang tuh susah. Kalau dulunya kita biasa kasih tip untuk mereka sekian ribu misalnya, pada masa yang sekarang ini kasihlah lebih banyak sekian ribu. Supaya akhirnya orang bisa melihat bahwa Tuhan itu peduli pada mereka, seperti Tuhan peduli pada mereka, kita pun harus peduli pada mereka. Sesederhana itu cara berpikirnya. Ya, betul sekali. Oke, terima kasih Kak Ona buat obrolan malam ini. Mungkin nanti kalau ada kesempatan kita bisa bincang-bincang lagi dengan tema-tema lain. Please. Mau banget, Son. Mau banget. Terima kasih banget, Kak Ona. Benar-benar sangat memberkati, dan mungkin teman-teman yang nonton, semoga banyak yang Tuhan mewahyukan sesuatu sehingga mereka mendapatkan banyak hal, lalu kita bisa terus bersama-sama bergerak untuk menolong bangsa kita menjadi kuat, dan kita bisa saling bantu supaya Indonesia kuat. Dan buat teman-teman, jangan lupa di like, di subscribe, dan terima kasih buat malam ini. Terima kasih, Kak Ona. Thank you, Son. Bye.